Tes 1 2 1 2 3 cek. Tes 1 2. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia IDC dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan seputar simulasi pengobatan ruqyah yang biasanya kami lakukan, yang biasanya kami berikan kepada pasien ruqyah kami. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengefisiensikan jadwal ruqyah seseorang gitu. Dan fungsi lainnya itu agar ikhtiar ruqyah tersebut terarah. Karena kami biasanya meruqyah itu 3 hari berturut-turut. Nah, selama 3 hari ini ada proses-proses yang biasanya dilakukan baik oleh kami kepada pasien atau pasien itu sendiri. Jadi fungsinya seperti itu. Karena kalau kita ingin mencapai kesembuhan itu ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan gitu. Dalam dunia ini sebagaimana kodrat Allah bahwa mencapai sesuatu itu harus ada prosesnya. Kita mau makan aja ada proses, kita mau mau kerja aja ada proses, mau dapat uang juga ada proses. Begitupun ketika kita ingin menggapai kesembuhan pun ada proses gitu. Jadi proses ini tidak bisa dielakkan gitu. Jadi gak ada pengobatan yang praktis begitu saja langsung sembuh gitu, kecuali para nabi-nabi Allah ya, itu mukjizat, itu beda lagi karena kita bukan zamannya mukjizat. Mukjizat yang terakhir itu adalah Al-Quran. Nah, kita akan jelaskan simulasi pengobatan ruqyah ini. Dan perlu diketahui pengobatan ruqyah ini sebetulnya semua juga bisa gitu. Jadi dikit-dikit jangan menyerahkan kita kalau sakit non medis. Misalkan kita nggak tahu ini penyakit medis atau bukan, kita lari ke orang yang bisa gitu. Padahal di rumah kita ada Al-Quran. Rasulullah SAW menganjurkan ruqyah mandiri, ruqyah. Jadi ya daripada kita buang-buang tenaga dan uang, mending kita aplikasikan pengobatan ruqyah ini dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita sendiri gitu. Jadi jangan selalu bergantung. Kalau bisa jangan bergantung ke orang yang bisa gitu ya, atau ke siapapun itu. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita langsung aja ya ke simulasinya. Baik teman-teman, di sini saya sudah tulis, walaupun ini acak-acakan nih, saya asal ini nulisnya karena saya tidak hobi menulis. Di tahap pertama biasanya kita itu mendiagnosa gitu, mendiagnosa dulu. Di dalam diagnosa itu ada A, B, C. Yang A itu tes psikologi, B hasil medis, C terapi ruqyah atau scanning. Tes psikologi ini maksudnya apa? Tes psikologi ini maksudnya adalah kita itu mengumpulkan data-data dari hasil komunikasi kita dengan pasien. Jadi biasanya sebelum meruqyah itu kita ngobrol dulu dengan pasien, keluhannya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, ceritanya bagaimana gitu, baik medis ataupun non medisnya, pengalaman supranaturalnya apa misalkan. Dari data-data inilah kita akan mencerna orang tersebut, kepribadian orang tersebut, mengenai cara mencerna kepribadian orang lewat obrolan itu ada teknik khusus. Jadi panjang kalau dijabarin. Misalkan begini, sebetulnya setiap orang ketika berinteraksi berdasarkan teori komunikasi ya yang saya pelajari gitu, itu ada motif di belakangnya gitu. Nah, jadi kalau kita sering interaksi dengan orang, kita itu seperti ada intuisi untuk mengetahui motivasi orang tuh kenapa sih seperti ini. Contoh dasarnya misalkan seseorang ingin makan gitu. Apa sih yang melatar belakangi kenapa dia ingin makan gitu. Nah, kita itu ketika pasien bilang A misalkan, kita harus mampu menangkap kenapa dia bilang seperti itu. Dengan cara ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing agar orang tersebut itu terbuka gitu. Bukan berarti membuka aib ya, bukan. Ini membuka obrolan supaya menjadi sebuah data. Ini penting buat
nanti proses ruqyah di tahap selanjutnya. Kurang lebih tes psikologinya seperti itu sih. Insya Allah dalam video lainnya nanti akan saya jabarkan bagaimana mengetes psikologi ketika meruqyah orang. Terus B, hasil medis. Biasanya kita dalam tahap diagnosa ruqyah itu menanyakan hasil medis. Barangkali pasiennya pernah berobat medis, misalkan pernah ke rumah sakit dirawat dan lain sebagainya, terus hasil CT scan-nya, misalkan apakah ada organ-organ yang sudah kena atau dan lain sebagainya gitu. Itu penting banget. Jadi kita tuh nggak sembarangan meruqyah langsung mencap ini gara-gara jin, ini gara-gara sihir, nggak seperti itu. Jadi kita tetap mensinkronkan mana medisnya, mana non medisnya gitu. Karena jarang sih gangguan yang murni non medis gitu, rata-rata kalau gangguan jin itu biasanya yang paling berat itu sudah menyasar ke medis gitu. Kemudian yang C, terapi ruqyah scanning. Terapi ruqyah scanning ini biasanya full membacakan ayat-ayat Allah, full membacakan Al-Quran. Apapun reaksinya tetap kita fokusnya ayat-ayat Allah. Jadi dalam tahap scanning ini kita tidak memfokuskan mendiagnosa ini gara-gara jin sihir, jin nasab, atau yang ketempelan, enggak seperti itu. Jadi full aja baca ayat. Pada saat proses scanning ini kita tentunya merekam berupa video atau berupa percakapan apa yang terjadi pada saat proses itu. Misalkan proses scanning ini tiba-tiba pasien itu kesurupan, misalkan kesurupannya misalkan menggerak-gerakan seluruh badannya misalkan, itu kita harus ingat tuh gitu. Jadi di tahap kedua target kita adalah bagaimana caranya jin tersebut tidak mengendalikan badan orang yang diruqyah gitu. Minimal berkurang lah gitu, harus terarah itu gitu. Selain itu juga di tahap scanning ini juga kita mencermati omongan atau gelagat tingkah-tingkah jinnya seperti apa gitu. Itu juga nanti akan jadi sebuah riset untuk menentukan ini jin maunya diapain sih gitu. Nah itu ya, di tahap diagnosa ada psikologi, kita menanyakan hasil medisnya, kumpulkan itu data juga. C, terapi ruqyah scanning. Jadi scanning full membacakan ayat Al-Quran tanpa memvonis gangguan jin terlebih dahulu. Jadi teman-teman di sini bisa diperhatikan bahwa proses diagnosa di tahap awal ini perlu waktu yang tidak sedikit. Enggak 15 menit, 30 menit, 1 jam, enggak seperti itu. Ini benar-benar profesionalitas banget gitu. Memerlukan tenaga dan pikiran yang ekstra. Jadi di tahap diagnosa ini pun benar-benar harus detail gitu. Si A, B, C ini harus dilakukan pada waktu itu. Apakah diagnosa ini cukup 1 hari? Kebanyakan tidak. Kebanyakan tahap diagnosa biasanya itu paling sebentar itu 2 hari gitu. Ada juga yang lebih dari 2 hari gitu. Wallahu alam, karena tiap orang kan gangguannya beda-beda ya. Ada yang parah, ada yang enggak, ada yang sedang, beda-beda. Pokoknya di tahap diagnosa ini penting banget untuk kita mendapatkan sebuah data agar lanjut ruqyah hari kedua ini kita sudah punya data nih gitu. Jadi gak ngulang lagi gitu. Kalau konsep ngobatinnya sama-sama aja pakai ayat-ayat Al-Quran gitu. Kemudian tahap kedua, ruqyah hari kedua ya. Yang A itu full membacakan ayat ruqyah, itu masih tetap sama, di diagnosa juga ada gitu, full membacakan ayat Al-Quran. Kemudian yang B mengumpulkan data macam-macam gejala yang terasa positif ataupun negatif. Jadi biasanya di tahap kedua ini kita menanyakan efek positifnya apa, efek negatifnya apa. Misalkan efek positifnya setelah diruqyah orang tersebut tidak pusing lagi, tidak kesurupan lagi. Misalkan efek negatifnya lebih ke was-was, kayak misalkan dada terasa sesak, kayak putus asa, kayak pengen nangis gitu. Itu kita kumpulkan lagi.
Nah, kemudian di tahap yang ketiga yang C ini mentoring. Biasanya di sini kita mulai mengarahkan kepada apa ya? Cara berpikir orang tersebut seperti apa sih dari segi tauhidnya, bagaimana diri kepribadiannya kepada Allah, hubungan sama Allahnya gimana gitu ya. Terus kemudian kita juga nge-mentor tentang tauhid ya, apalagi itu khusus tentang tauhid kepada Allah. Semakin kita kasih pemahaman, misalkan semakin hubungan dirinya baik dengan Allah, itu akan mudah sembuh. Itu di tahap C ini itu lebih ke menanamkan hal-hal yang benar, hal-hal yang ragu kita edukasi, disuruh untuk dibuang, yang syubhat yang gak jelas itu dibuang juga gitu, agar pikirannya ini bersih gitu. Ketika pikiran bersih atas izin Allah, hidayah Allah akan turun terus. Itu sudah natural, itu sudah alami bahwa janji Allah tuh pasti gitu. Rahmat Allah akan turun kalau pikiran kita ini bersih gitu. Jiwa kita khususnya ini bersih gitu. Jadi kalaupun ribuan ayat dibacakan tetapi memang cara berpikirnya salah, belum tepat gitu ya, kemudian jiwanya belum bersih, hubungan dengan Allahnya buruk, ya untuk apa diruqyah gitu. Ayat apapun juga gak akan ngefek gitu. Begitu. Kemudian tahap yang ketiga, ruqyah hari ketiga ya biasanya. Yang A, full ruqyah. Ini masih tetap ada karena di tahap diagnosa. Ruqyah hari kedua juga full ruqyah, ini membacakan ayat Quran ya, masih ada, harus ada dan selalu ada. Cuman ditambah tazkiyatun nafs. Biasanya ketika proses ruqyah di tahap ketiga, pasien tersebut kita harus ajarkan untuk apa ya, menanamkan asumsi yang positif. Seperti misalkan, ayo ucapkan bismillahi Allahu Akbar, ayo ucapkan ya Allah tolonglah hamba gitu kan, sesungguhnya hamba menolak keberadaan jin dalam diri hamba. Seperti itu terus dorongan seperti itu. Dan misalkan membacakan al-mu'awwizatain ya, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ayat kursi juga gitu. Biasanya di dalam proses ruqyah ketiga ini mulai ada tazkiyatun nafs gitu, membersihkan jiwa, juga mengontrol pikiran, dan juga apa ya, ikut membacakan ayat Al-Quran juga gitu. Ini jadi lebih tahap yang dimana ini lebih benar-benar memfokuskan kepada pasien itu sendiri, bukan kitanya nih peruqyah yang terus berusaha mengeluarkan jin dalam tubuhnya, bukan. Tapi kita lebih mendorong, mengajarkan bagaimana caranya, tekniknya untuk dia tuh bisa ruqyah mandiri gitu. Kemudian B, menanyakan kembali macam-macam reaksi, seberapa besar efek positifnya maupun negatifnya. Ini sama di tahap kedua kan, ada yang nanya pertanyaan ini. Fungsinya apa? Ini untuk apa ya? Mengetahui apakah efek positifnya ini lebih baik dari hari kedua ataupun malah negatifnya gitu. Sehingga kita akan ada pertimbangan apakah pasien ini harus lanjut rutinan ruqyah dengan tim ataukah sudah bisa sendiri. Kalau misalkan efek positifnya dikira sudah bagus, apalagi kesadarannya kuat, biasanya kami ya sudah ruqyahnya berakhir sampai hari ketiga, lalu menganjurkan ruqyah mandiri gitu. Tapi kalau misalkan reaksi efek negatifnya masih kentara, masih kuat, biasanya kami juga menganjurkan ya udah kita bantu lagi di hari keempat, kelima, dan seterusnya sampai efek negatifnya benar-benar hilang dan positifnya benar-benar bagus gitu. Kemudian C, ini mentoring ada ini harus terus gitu, menanamkan pemahaman-pemahaman yang benar gitu ya, tentang ilmu ruqyah, tentang ilmu jin berdasarkan pandangan syariat yang sahih gitu ya, dan membuang yang syubhat-syubhat yang tidak jelas, yang ragu, itu harus dibuang. Itu mentoringnya. Kemudian yang D, memberikan hasil ruqyah. Jadi biasanya kita memberikan kesimpulan selama proses ruqyah itu, ibu atau bapak misalkan begini supaya orang yang diruqyah itu mendapatkan apa ya, catatan. Nah, itu dia simulasi konsep pengobatan ruqyah yang biasanya kami jalankan kepada para pasien. Jadi barangkali ada teman-teman yang
belum paham bagaimana cara kerjanya, konsepnya, bisa terus menyimak dan mengulang-ulang simulasi ini, karena simulasi ini sangat mudah, praktis, dan juga aplikatif. Bagi teman-teman juga yang punya saudara yang masih ragu tentang ruqyah, yang masih masih gak mau diruqyah misalkan, atau ingin mendapatkan edukasi ruqyah, boleh bertanya di kolom komentar, dan semoga simulasi ini juga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bertanya saja, semoga kami bisa menjawabnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Allah memudahkan lisan kita untuk mengucapkan kebenaran. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Sekian, semoga video ini bisa membawakan pelajaran yang berguna untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.